Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Denov Kalem. Hari ini saya akan memasak 4 jenis varian sayuran. Sayur pertama yang akan saya masak yaitu bening daun kelor. Di sini saya sudah menyiapkan 2 gelas air, kemudian nyalakan api kompornya. Kemudian siapkan 4 buah bawang merah, 2 buah bawang putih. Setelah itu potong-potong. Lakukan hingga seluruhnya selesai dipotong. Di sini daun kelornya sudah saya cuci bersih. Air sudah mendidih, masukkan bawang merah dan bawang putih. Masak hingga bawangnya terlihat layu, kemudian masukkan daun kelornya. Aduk-aduk hingga seluruh daun kelor terendam air. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Aduk-aduk kembali. Kemudian masak sekitar 2 hingga 3 menit. Kemudian angkat dan sajikan. Menu kedua yaitu oseng kacang panjang saus tiram. Langkah pertama, saya akan memanaskan minyak goreng. Tahu sebanyak 2 buah, saya akan potong kotak-kotak. Potong seluruh tahu hingga selesai, kemudian digoreng. Goreng tahu hingga terlihat kecoklatan atau berkulit, kemudian angkat, tiriskan, dan sisihkan. Sambil menunggu tahunya matang, saya akan potong-potong kacang panjang. Kacang panjangnya sebanyak 1 ikat. Lakukan hingga seluruh kacang panjang selesai dipotong. Kemudian sisihkan. Dan jika seluruh kacang panjang selesai dipotong, saya akan menyiapkan bumbu untuk oseng kacang panjang. Bahan-bahannya 3 buah cabai rawit, 5 buah cabai keriting, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Kemudian potong-potong bawang merah dan bawang putih hingga selesai. Dan untuk cabai rawit dan cabai keriting saya potong bulat. Tahunya sudah terlihat kecoklatan, saya akan angkat, kemudian tiriskan dan sisihkan. Panaskan minyak goreng secukupnya. Sudah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian aduk-aduk sesaat dan masukkan cabai rawit dan cabai keritingnya. Aduk-aduk kembali, tambahkan daun salam, aduk hingga bumbunya matang. Kemudian masukkan kacang panjang beserta dengan tahu, aduk-aduk. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan saus tiram. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan kecap kurang lebih 2 sendok makan, kemudian aduk kembali.
Kemudian tuang air secukupnya, kurang lebih 1/4 gelas. Kemudian masak hingga matang, angkat dan sajikan. Menu ketiga sudah ada 1 paket kacang panjang, labu siam, kacang tanah, jagung, asam jawa, dan daun melinjo. Pertama-tama saya akan didihkan air sebanyak 3 gelas. Kemudian saya akan potong jagung menjadi 4 bagian. Kemudian saya akan cuci bersih dan sisihkan. Airnya sudah mendidih, saya akan masukkan jagung beserta kacang tanah. Masak kurang lebih 10 menit. Untuk video kacang tanahnya saya lupa untuk merekamnya. Sambil menunggu kacang tanah dan jagungnya matang, saya akan petik-petik daun melinjo beserta dengan kacang panjang. Kemudian saya akan mengupas labu siamnya. Kemudian saya akan mencuci bersih seluruhnya. Masukkan labu siam, kemudian masak kembali kurang lebih 5 menit. Sambil menunggu labu siamnya lunak, saya akan menyiapkan bumbu. Siapkan blender, kemudian masukkan 5 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, setengah potong terasi bakar. Tuang air secukupnya, kemudian blender hingga bumbunya halus. Matikan blendernya, kemudian tuang bumbu ke dalam panci berisikan jagung dan kacang tanah. Masukkan daun salam. Aduk-aduk, kemudian masak hingga bumbunya matang kurang lebih 1 menit. Masukkan daun melinjo beserta dengan kacang panjang. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh garam. Tuang air asam jawa, saya menggunakan kurang lebih 1/4 gelas. Aduk-aduk hingga tercampur merata, kemudian masak hingga matang. Jika sudah matang, koreksi rasanya. Jika dirasa sudah pas, kemudian matikan api kompornya dan sajikan. Menu ketiga saya memasak sayur lodeh. 1 paketnya berisikan 2 pakan tempe, 1 buah wortel, kacang panjang, dan nangka yang sudah dipotong-potong. Langkah pertama, saya akan didihkan air untuk merebus nangka. Kemudian saya menyiapkan wadah untuk mencuci bersih nangka yang sudah dipotong-potong. Dan jika airnya sudah mendidih, kemudian masukkan nangka dan masak hingga airnya menyusut. Kemudian angkat dan sisihkan. Sambil menunggu nangkanya matang, saya akan memotong-motong tempenya. Bentuknya sesuai selera aja ya, mau kotak
ataupun korek api. Kalau saya seperti ini. Jika seluruh tempe sudah selesai dipotong, pindahkan ke dalam wadah, kemudian sisihkan. Selanjutnya saya akan memotong wortel berbentuk korek api. Sebelumnya wortelnya sudah saya kupas dan cuci bersih ya. Jika seluruh wortel sudah selesai dipotong, pindahkan ke wadah dan sisihkan. Selanjutnya saya akan memotong kacang panjang hingga seluruhnya selesai dipotong dan saya akan pindahkan ke wadah, kemudian sisihkan. Air nangkanya sudah menyusut, matikan kompornya. Selanjutnya saya akan panaskan minyak goreng untuk menggoreng tempe. Masukkan tempe, kemudian goreng hingga terlihat kecoklatan, kemudian angkat dan sisihkan. Selanjutnya saya menyiapkan 8 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, 5 buah kemiri, 2 buah cabai keriting, 4 lembar daun jeruk, 1 cm kunyit, dan daun salam. Masukkan seluruh bahan bumbu ke dalam blender, kemudian tuang minyak goreng secukupnya dan blender bumbu hingga halus. Panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian jika sudah panas, tumis bumbu halus, aduk-aduk, masukkan daun salam dan daun jeruk, aduk hingga bumbunya matang. Bahan tambahannya 1 sendok makan ketumbar halus, 1 sendok makan jintan halus, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh gula pasir, 1000 ml santan cair, dan 1 gelas santan kental. Jika bumbu sudah terlihat merah seperti ini, kemudian masukkan nangka, aduk-aduk, kemudian tuang santan cair, kemudian aduk kembali, masak hingga santannya mendidih. Masukkan wortel dan kacang panjang. Masukkan ketumbar, jintan, beserta garam, gula, dan kaldu jamur. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan masak hingga bumbunya meresap ke dalam sayuran. Kemudian masukkan tempe, aduk-aduk kembali hingga tercampur merata dengan bumbu. Kemudian tuang santan kentalnya, masak hingga matang, kemudian angkat dan sajikan. Sayur lodehnya sudah siap untuk disantap. Selamat mencoba.